Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Rafresya Sudian dari Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Pemotongan pajak memiliki arti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Jenis pajak yang dipotong adalah pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan PPh pasal 23, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Adapun tujuan pemotongan yaitu untuk mengumpulkan pendapatan negara, mengatur penghasilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Sekarang saya akan membahas tentang jenis pajak yang dipotong satu persatu. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Yang kedua, ada pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Jenis pajak yang dipotong selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan atau pihak pemberi kerja sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Untuk kegiatan pemotongan ini, wajib pajak orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk dapat memotong PPh pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tax treaty. Kemudian, jenis pajak yang dipotong selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 15. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus antara lain perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan asing yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Selanjutnya ada pajak penghasilan atau PPh final pasal 4 ayat 2. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran atas objek tertentu, seperti halnya sewa, tanah atau bangunan dan lain sebagainya. Kata final, pemotongan pajak ini berarti pajak yang telah dipotong dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayarkan sendiri oleh pihak penerima penghasilan, dan untuk penghitungan pajaknya telah selesai dan tidak dapat dikreditkan kembali dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat pemotongan pajak. Yang pertama yaitu final. Pemotongan pajak final ini adalah pemotong pajak yang bersifat final. Artinya, pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan dan kewajiban pajaknya dianggap selesai. Contoh, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Kemudian ada pajak hadiah undian. Kemudian sifat yang kedua yaitu tidak final. Pemotongan pajak tidak final adalah pemotongan pajak yang tidak bersifat final, yang artinya pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun. Adapun contohnya seperti pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama yaitu pendaftaran pemotong pajak.
Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus mendaftar sebagai pemotong pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, penghitungan pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya, pemotongan pajak. Pemotongan pajak dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan kepada wajib pajak. Yang keempat, penerbitan bukti pemotongan. Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus menerbitkan bukti pemotong pajak seperti surat bukti pemotongan pajak atau SBPP yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang dipotong. Selanjutnya ada pelaporan pemotongan pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus melaporkan pemotongan pajak kepada DJP melalui surat pemberitahuan SPT masa pemotongan pajak. Kemudian ada pembayaran pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak harus membayar pajak yang dipotong kepada kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh DJP. Selanjutnya ada pengkreditan pajak. Pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun oleh wajib pajak. Dari materi ini dapat saya simpulkan yaitu pemotongan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis pemotongan pajak terdapat beberapa jenis pemotongan pajak di Indonesia seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang masing-masing memiliki objek dan tarif pajak yang berbeda. Yang kedua, sifat pemotongan pajak. Pemotongan pajak dapat bersifat final atau tidak final, tergantung pada jenis pajak dan penghasilan yang diterima. Mekanisme pemotongan pajak. Mekanisme pemotongan pajak di Indonesia melibatkan pihak yang melakukan pemotongan, objek pajak, tarif pajak, pemotongan pajak, bukti pemotongan, pelaporan pemotongan pajak, dan pengkreditan pajak. Dengan demikian, pemahaman tentang jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari kesalahan dalam pemotongan pajak. Oleh karena itu, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.